paling hikmah, paling normal. Iku kan sing jenis sawah niku paling heboh. Soalnya kan gak bisa ibadah tuh tentrem niki. Nah, kita nggih petani nggih sian palingan petani nggih bisa dijaga dan kan ono ini ngoten. Dan yang bisa dilakukan dengan mampu mereka ya jadi kayu itu masuk sawah tahun agak terus dari masuk petani kan bisa membuat bisa kalau rampung kayu itu serapung sih apa yang tegalangan nih gitu tahu bisa membuat berkah maksudnya paling berkah teng sawah petani berkah teng sawah enggak sih berkah teng sawah karena tenaganya itu mampunya di petani. Kedua petani itu ya kalau saya nggak terjun ke tani ini nggak ada yang miara. Sana si duren juga nggak ada, adanya orang istri kan nggak mampu. Semakin ke sana kan semakin kemungkinan itu sepisan di dana. Yo intinya niku sepisan di dana pepidone niku kemampuan itu terbatas. Dikarenakan asal mula itu. Nah, pokok pertama itu kan saking inggilan. Saking inggilan mak kayane bapakne niku tani, siji loro yang dadi pegawai negeri. Dan paling-paling nggih pejabat desa, ngeten itulah. Pertama di petani untuk ini melanjutkan dari nenek moyang kami yang dulu bertani. Jadi kalau nggak ada yang melanjut, generasi muda sekarang udah nggak mau turun ke sawah. Jadi yang umur-umur di bawah saya itu maunya nggak mau kena lumpur, nggak mau pegang cangkul gitu. Kalau seperti kami ini nggak saya lanjut sendiri itu nggak ada yang kelola lagi. Tahun berapa? Tahun 20 wis tani. Kalau umur kan wis nganu kalau lahir wis kepat, sekitar tahun. Kalau lugu metu sekarang nih kok kelas SD kelas 6 rampung. Wah lama 93. 93. Lah kemarin kan 83 saya kursus di PSM Wonosobo di sosial sampai sekarang ya masih di sosial. Tapi pribnya Kulo nggih lahir langsung tani. Oh nggih. Tapi begitu kulo niki mulai menginjak dewasa kulo ke Jakarta riyen. Ngadu nasib to mriko enten 14 tahun. Nah iki boleh balik malih. Wangsul-wangsule mriki melih teng pertanian melih. Boten-boten njuk teng mriko lah jarang. Tunggal kalih sing sukses dados napa teng rantauan niku nggih arang. Boten kados kota-kota. Nah, itu petani mulai keluar dari SD sudah mulai belajar nyangkul, nanam sayur, nanam apa gitu semenjak keluar dari SD. Niku kan garek nganune pemodal yang mbak duh. Nek kula faed dadi ngomong sing gawe sederhana. Susah banget. Seneng banget. Dik aja pamer. Saya ngoten Mas. Sing jenenge bondo nek Gusti Allah. Aja gawe pamer, mboten kena. Aja gawe pamer, soalnya bondo ki kan gulu. Lunga kena, teko kena. Bondo aja gawe pameran. Mboten kayaknya sampun mboten. Niku padha kan gawe pameran niku barang ora luwes lah. Nggih kaya niku. Nek wong bondo gawe pameran niku jare mboten kena. Pameran niku ya sebisa-bisa ya gawe santai. Ya duwe ya seneng aja gawe seneng banget, susah banget. Sederhana, nuk penak nang raos penak gitu. Gitu. kendalanya nganu air. Kalau di daerah sini air
Nah, kalau di desa sana kan banyak air, tapi pupuknya kurang. Kalau daerah Duren. Kalau sini ya baik padinya, tapi airnya sering kurang. Lah ininya saja sudah kurang. Apalagi pagi dipakai orang baca, orang anu kurang tetap kurang dipakai, dipinjem. Kendala pertanian ya memang di sini kendalanya nggak ada lah, intinya itu ya kendalanya itu cuman perjalanan sulit. Nah itu yang kami kendala dari pertanian itu, pertama masalah kalau sekarang ini yang saya kenal untuk pupuk walaupun sekarang sudah bersubsidi pakai kartu, lama naik dan susah carinya. Apalagi SP sekarang udah nggak ada lagi. Makanya saya pakai kimia itu sudah saya kurangi, saya ngejar organik. Padi, hanya padi. Oh, hanya padi. Kenapa milih padi? Karena kalau lainnya itu masalah cabai atau kubis atau apa, itu kan membutuhkan obat-obatan banyak lah, dengan yang kurang mampu uangnya itu. Lah kalau petani kan cuman mes, watun gitu. Kula tani saniki wonten pantun, wonten sayuran, pokok pantun. Itu utama. Ya nggak ada, adanya ya ininya cuman hasilnya ya hasilnya cukup. Kalau di sini, kalau di sana daerah Duren cuman pas-pasan aja untuk mengembalikan biaya traktor atau biaya baja atau biaya nyangkul, itu pas-pasan aja. Kalau ini kan ada sisanya. Susah kalau nyangkul itu kan susah. Apalagi cari orang baca, sudah pakai sini, sudah pakai sana, sudah pakai lah. Tak sabar. Cuma akhirnya bibitnya sampai tua gitu. Nah senengan itu jelas panen itu melimpah ya. Itu sudah pasti. Nah susahnya itu kan ya bagaimana ya, nah susah ini ya tetap banyak susahnya sih. Kayak dene udan gede, genang sawah, banjir kan, otomatis ya ditanam sulit. Yang paling jelas itu kalau apa jenenge nak pertanian itu yang paling sulit itu masalah pertanian perkebunan kayak jenis cabai. Kalau cabai itu sangat sulit, modal sudah besar, ya jelas ya, modal sudah besar belum tentu panennya sukses. Itu kalau cabai, contohnya kayak yang di depan belakang itu sekolahan, nah kayak gitu itu jelas rugi itu. Itu modal udah mencapai lebih dari tujuan lah ya, 7.000-an gitu. Itu udah pasti. Kalau padi kayak gini sih sebenarnya itu kesalahan di kita sendiri. Seharusnya padi kayak gini kan nanamnya di dalam musim, tapi kalau di sini enggak, dikejar terus, panen kejar ya, akhirnya kalau hasilnya menipis ya kayak gitulah. Akhirnya hasilnya kan tipis, soalnya di bawahnya itu umpanya kurang. Tapi kan orang itu kan memaklumi, soalnya tiap hari pasti dia butuh makan kan. Kalau terlalu lama sampai habis yang di rumah kan gitu. Nah, suka senangnya jadi petani itu kadang-kadang ya memang kalau petani itu walaupun kena ibaratnya 1 musim, 2 musim kena hama tikus, kena serang penyakit tikus dan hama sebagainya, itu sebagai petani itu enggak ngeluh, enggak mau demo ke mana-mana. Nah jadi
ibaratnya musim sekarang kena tikus, musim ke depan ada harapan asal tanahnya masih utuh gitu. Nah, itu senangnya kalau jadi petani itu kadang-kadang ya inilah untuk ibaratnya untuk makan itu beras ya beli. Nah, kadang-kadang ada kelebihannya bisa dijual untuk biaya sekolah anak itu. Ya harapannya kalau ada PPL itu kan sering dibantu pupuk, dibantu itu apa alat pertanian. Yuk, sering kemarin kan dibantu itu traktor sama mesin rumput sama mesin padi itu dari mana harapan dari pertanyaan PPL. Ini panjang loh, nggak di sini doang kan sampai ke sono. Ini kan yang baru kelihatan kan di daerah sini aja, yang belakang sana baru mulai itu di mana di Duko lah ya, si Manggis. Baru yang di tengah-tengah. Kalau apa namanya pertanian kan otomatis ada hasilnya itu di sawah ya. Yang penting itu kan di situ. Biarpun di rumah itu bagus, salahnya bagus, kalau di sawah itu sulit. Ke sawah ya orang kita makannya diambil makannya di sawah. Nah, pokok pertamanya itu di sawah. Kalau di sawah itu sukses ya berarti otomatis di rumah juga ikut sukses. Itu pasti kan. Itulah. Ya untuk pertanyaan ke depan itu mudah-mudahan harapan kami untuk tani ini, tapi dari ini kelompok tani itu kami gembar-gemborkan. Ini saya gencarkan untuk ini tanaman biasanya bisa kalau Lombok itu enggak kekurangan makanan pokok gitu. Kalau generasi muda sekarang memang saya akui untuk desa Talonombo, sekarang generasi muda yang sekarang ini maunya kerjanya yang enggak ini kena lumpur-lumpur, maunya di pabrik-pabrik yang enak-enak gitu. Jadi kalau suruh turun ke sawah itu jarang yang mau untuk generasi sekarang ini.